Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel dengan judul Socially Responsible Investor and Disposition Effect yang diteliti oleh Bruno van Doren dan Ryan Sgalema tahun 2017. Sebelum masuk ke materi yang akan kami jelaskan, perkenankan kami dari Rombel Manajemen Keuangan A tahun 2018, kelompok 8 yang beranggotakan Zakiatul Amalia, Siti Muhimmatul Aliyah, Lukman Bayu Pramudia, dan David Z. Setiawan. Masuk pada bagian yang pertama, yakni introduction. Dalam introduction sendiri kita akan menjelaskan apa itu efek disposisi dan juga SRI, Social Responsible. Efek disposisi adalah kecenderungan untuk menjual saham yang terapresiasi terlalu dini dan juga menahan saham yang terdepresiasi terlalu lama. Menurut Shevrin dan Stedman tahun 1985 serta Odian tahun 1998. Banyak dari badan penelitian yang mencoba menjelaskan apa yang mendorong efek disposisi dengan penjelasan berdasarkan strategi yang memaksimalkan kekayaan, prospek teori, dan juga pengembalian rata-rata. Namun dalam efek disposisi sendiri, penjelasan utama yakni adalah teori prospek yang menjelaskan respon asimetris terhadap kinerja. Menurut prospek teori, investor memaksimalkan utilitas mereka, mengingat fungsi nilai S, definisi keuntungan dan juga kerugian. Menerapkan teori prospek ke dalam vesting, harga beli suatu saham dipandang sebagai titik acuan. Dan keuntungan kerugian juga dievaluasi. Namun, tidak semua investor seperti itu, yang sama-sama dipengaruhi oleh efek disposisi. Akan tetapi, banyak dari beberapa investor yang sesuai dengan karakteristik individu masing-masing, seperti pengetahuan, lalu latar belakang etika, kepercayaan diri, dan juga harga diri masing-masing. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau social responsible (SRI) adalah strategi investasi yang mempertimbangkan atribut selain risiko dan return untuk investasi tertentu. Pada penelitian ini ingin menunjukkan bahwa selain risiko dan return, pertimbangan preferensi sosial cenderung menjelaskan mengapa investor berinvestasi secara bertanggung jawab, yang artinya investor yang bertanggung jawab secara sosial memperoleh utilitas dari mengkonsumsi atribut tanggung jawab. Tujuan dari artikel adalah untuk menganalisis kemungkinan interaksi antara investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan efek disposisi, kecenderungan untuk menahan saham yang rugi terlalu lama dan menjual saham yang menang terlalu dini. Selanjutnya adalah kontribusi penelitian. Penelitian ini memberikan dua kontribusi, yaitu pertama, menambahkan literatur efek disposisi yang baru-baru ini mulai berfokus pada dimensi psikologis dan sosial dari perdagangan investor. Contoh dari dimensi psikologis dan sosial dari perdagangan investor yaitu seperti faktor-faktor kepercayaan diri, harga diri, disonansi kognitif, dan interaksi sosial antara investor. Penelitian ini juga mendukung untuk menyelidiki sejauh mana kecenderungan untuk berinvestasi secara bertanggung jawab secara sosial terkait dengan efek disposisi.
Kontribusi yang kedua adalah menambah literatur tentang investasi yang bertanggung jawab secara sosial, menunjukkan dapat mengubah perilaku investasi. Dengan adanya efek disposisi, itu dapat mempengaruhi pembuatan keputusan investor. Mengukur efek disposisi investor individu yang menunjukkan sebagian besar dipengaruhi oleh disposisi. Kemudian literatur penelitian ini. Yang pertama adalah socially responsible investment atau investor yang bertanggung jawab secara sosial. Investor yang bertanggung jawab secara sosial dapat diartikan sebagai investor yang hanya memegang saham yang bertanggung jawab secara sosial. Motivasi investor memiliki saham SRI yaitu harapan SRI memberikan risk return adjusted yang lebih tinggi. Namun, beberapa studi menunjukkan kinerja SRI yang menghasilkan keraguan hasil. Investor SRI memperoleh utilitas dari memiliki saham perusahaan yang konsisten terhadap kepentingan sosial. Yang kedua adalah disposition effect dan socially responsible investment. Pada studi awal, efek disposisi merupakan strategi memaksimalkan kekayaan. Juga, efek disposisi bisa membebankan biaya yang membuat penurunan kinerja investasi, sehingga investor lebih banyak membayar pajak daripada mendatangkan keuntungan yang finansial untuk modal, sehingga kurang termotivasi oleh keuntungan finansial. Penjelasan utama untuk efek disposisi menampilkan teori prospek yang menjelaskan respon asimetris investor terhadap kinerja. Menurut teori prospek, investor memaksimalkan utilitas mereka dengan menentukan pada keuntungan dan kerugian. Efek disposisi adalah kepercayaan investor pada pengembalian rata-rata. Saham yang SRI yang bertanggung jawab sosial itu lebih kuat dibandingkan saham konvensional. Efek disposisi fokus pada investor individu dan psikologis investor. Efek disposisi berhubungan positif dengan kepercayaan diri dan secara negatif dengan harga diri. Interaksi sosial juga penting bagi efek disposisi. Masuk pada bagian hipotesis, berdasarkan literatur efek disposisi yang telah dijelaskan tadi, penelitian artikel ini adalah untuk menemukan efek disposisi yang berbeda antara investor yang social responsible dibandingkan dengan investor konvensional, di mana hipotesis nol yaitu tidak ada efek diferensial antara investor yang social responsible dan investor konvensional.
Dan juga hipotesis alternatifnya yaitu investor yang social responsible menampilkan efek disposisi yang berbeda dari investor konvensional. Dengan asumsi bahwa investor dengan social responsible akan memperoleh utilitas dibandingkan dengan investor konvensional. Selain asumsi tersebut, literatur lain juga menyatakan bahwa investor dengan social responsibility mungkin juga memiliki efek disposisi jika lebih cenderung mengharapkan pengembalian, lebih rentan terhadap disonansi kognitif dan bias psikologi yang terkait dengan perdagangan yang kurang rasional terhadap teman sebaya dan lingkungan sosial. Dari beberapa informasi itu, maka peneliti berhipotesis dengan hipotesis 1, investor yang bertanggung jawab secara sosial atau social responsible menampilkan efek disposisi yang lebih besar daripada investor konvensional. Hal ini berarti investor yang memperdagangkan saham yang social responsible cenderung memiliki efek disposisi. Artinya, jika saham dengan social responsibility memperhatikan pengembalian, maka investor yang memiliki banyak saham kemungkinan besar akan menunjukkan efek disposisi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kepemilikan saham investor individu untuk menilai sejauh mana saham yang bertanggung jawab secara sosial atau social responsible. Dengan pernyataan tersebut, peneliti menentukan untuk H2-nya bahwa investor menunjukkan efek disposisi yang lebih besar ketika persentase yang lebih besar dari portofolio mereka dialokasikan saham yang social responsible. Selanjutnya adalah data penelitian. Yang pertama ada efek disposisi. Cara mencari efek disposisi adalah selisih antara proportion of gain release dan proportion of loss release. Data release gain, release loss, paper gain, dan paper loss diperoleh dari setiap kali investor menjual saham. Harga ketika investor menjual saham dibandingkan dengan harga beli rata-rata saham selama seluruh transaksi jika data tersebut tersedia. Namun, jika tidak, maka investor dikeluarkan. Jika harga jual lebih tinggi dari harga beli rata-rata, penjualan didefinisikan sebagai release gain dan sebaliknya maka didefinisikan sebagai release loss. Dan untuk sisa saham di portofolio investor, harga beli rata-rata dibandingkan dengan harga tinggi dan rendah saham selama penelitian berlangsung. Jika harga beli lebih tinggi dari keduanya, maka disebut sebagai paper loss dan sebaliknya disebut sebagai paper gain. Paper gain dan paper loss belum direalisasikan, sedangkan release gain dan release loss sudah direalisasikan. Selanjutnya, investasi yang social responsible. Yang termasuk dalam investasi yang social responsible adalah investor dengan social responsible 100% hanya memiliki saham yang social responsible. Jika terdapat satu atau lebih saham yang tidak social responsible dalam portofolionya, maka dapat dikatakan bahwa investor tersebut adalah investor konvensional. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi saham social responsible berdasarkan Global Compact Compliance Service pada Sustainalytics untuk mengetahui saham mana yang memiliki social responsible atau tidak, yaitu dengan diberi label non-compliant jika tidak social responsible dan compliant apabila memiliki social responsible. Peneliti menggunakan data transaksi dan posisi saham dari retail nasional yang memberi layanan penuh dan bank bisnis besar dari Belanda, yaitu dengan transaksi dan posisi saham oleh investor yang aktif yang setidaknya memiliki 10 transaksi pada tahun 2015, kecuali pada bulan Desember karena bulan tersebut ditandai dengan trending yang dikenakan oleh pajak menurut Odean 1998. Kemudian untuk data transaksi berisi identifikasi catatan jual beli, termasuk tanggal trading, harga, kuantitas, identifikasi saham yang social responsible, kode ISIN, dan variabel kontrol. Kode ISIN digunakan untuk mencocokkan harga tinggi dan rendah saham. Data saham harian diperoleh dari Thomson Data Stream. Data transaksi digabungkan dengan data posisi yang terdiri dari harga rata-rata saham pada akhir bulan yang terdiri dari semua saham portofolio.
Adapun pada artikel ini, peneliti menggunakan batasan pada data transaksi. Yang pertama, data tahun 2015 bulan Januari sampai November. Yang kedua, investor aktif dengan aset non-delegasi. Yang ketiga, minimal 10 transaksi pada tahun 2015. Yang terakhir, investor dengan satu saham dalam portofolio dikecualikan. Dan sampel akhirnya adalah 74.653 observasi dengan 5.975 investor, di mana 1.197 diantaranya adalah investor yang social responsible, yaitu investor yang berinvestasi 100% pada saham social responsible. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk menguji apakah efek disposisi lebih besar untuk investor yang bertanggung jawab secara sosial, peneliti menggunakan persamaan DEIT sama dengan alpha plus beta 1 SRIIT plus beta 2 XIT plus error IT, di mana I adalah investor individu, T adalah hari transaksi, X adalah matriks yang berisi variabel kontrol, E adalah standar error. SRI adalah variabel indikator yang sama dengan 1 jika investor berinvestasi 100% pada saham yang bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, peneliti juga menyertakan variabel kontinu SRI persen yang didefinisikan sebagai persentase portofolio. Dalam hal ini, nilai pasar yang dialokasikan untuk saham yang bertanggung jawab secara sosial. Pada penelitian ini digunakan sejumlah variabel kontrol investor, di mana variabel kontrol investor tersebut diambil dari kuesioner wajib yang dikelola bank yang diisi oleh investor saat mereka membuka rekening. Sejumlah variabel kontrol tersebut antara lain adalah yang pertama, sophistication atau pengetahuan, di mana pengetahuan berhubungan negatif dengan efek disposisi. Hal ini karena investor yang berpengetahuan cenderung kurang bergantung pada harga referensi. Untuk setiap produk yang diindikasi memiliki pengetahuan ditambahkan 1 poin plus per pengetahuan investor, hingga sepermaksimal adalah 9. Yang kedua, transaction atau transaksi. Transaksi ini berhubungan negatif dengan efek disposisi. Ketiga, ada aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki kemungkinan kecil penampilan efek disposisi dan hubungannya negatif dengan efek disposisi. Yang keempat, ada umur. Umur juga berhubungan negatif dengan efek disposisi. Yang kelima, ada gender atau jenis kelamin, yang mana nilainya 1 jika laki-laki dan 0 jika perempuan. Yang terakhir adalah income atau pendapatan. Pendapatan ini memiliki hubungan yang negatif dengan efek disposisi. Masuk pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan ringkasan statistik estimasi sampel atau sering disebut summary statistik. Seperti terlihat pada tabel 1, variabel dependennya adalah efek disposisi dan variabel independennya adalah social responsibility investment dengan beberapa variabel kontrol. Pada variabel dependen, efek disposisi dihitung dari selisih proporsi keuntungan yang terrealisasi dikurangi proporsi kerugian yang direalisasikan. N atau jumlah pengamatan sebanyak 74.653. Hasilnya menunjukkan rata-rata efek disposisi adalah positif 11% dengan standar deviasi 42%, di mana menunjukkan bahwa ada beberapa variabilitas. Hasil rata-rata 11% terhitung relatif rendah. Menurut dugaan peneliti, rendahnya itu dikarenakan oleh sampel yang diambil oleh peneliti hanya mencakup 1 tahun perdagangan. Sedangkan hasil rata-rata yang positif menunjukkan investor lebih mungkin untuk merealisasikan keuntungan dengan menjual saham terapresiasi lebih awal daripada menyadari kerugian dengan menahan saham rugi dalam portofolio. Hasil pengujian utama, peneliti menambahkan satu indikator variabel, yaitu I, yang bernilai 1 apabila efek disposisi bersifat positif dan bernilai 0 saat efek disposisi bersifat negatif. Peneliti juga menambahkan 3 pengukuran efek disposisi alternatif untuk mendukung hasil tersebut, sebagaimana yang telah terlihat di tabel 1. Rata-rata persenan dari SRI relatif tinggi, sebanyak 82%. Namun,
hanya terdapat 11% dari hasil pengamatan investor yang bertanggung jawab secara sosial. Sebagian investor setidaknya memiliki 75% dari kepemilikan portofolio dengan SRI 100%. Dengan rata-rata investor berpengetahuan positif sebanyak 1,31, artinya sangat bergantung pada harga, sehingga menunjukkan bahwa investor unsophisticated atau tidak berpengetahuan. Dengan melakukan 73,43 transaksi, memegang rata-rata 120.000 euro dalam aset, pendapatan sebanyak 49,20.000 euro, dan usia rata-ratanya adalah 60%, dan 90% dari sampel penelitiannya adalah laki-laki. Pada tabel 2 ini menampilkan hasil utama dari regresi penelitian. Pada tabel tersebut, peneliti menguji investor yang social responsible terhadap efek disposisi dengan menambah satu persatu variabel control, yaitu sophistication atau pengetahuan investor, logaritma transaksi, logaritma kepemilikan aset, jenis kelamin, logaritma umur, dan logaritma pendapatan. Dengan menggunakan 74.653 observasi, investor yang berjumlah 5.974, di mana 1.197 diantaranya adalah investor yang social responsible. Seperti terlihat pada kolom 1, menunjukkan hasil bahwa investor yang social responsible memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Yang berarti, hipotesis 1 terbukti bahwa investor yang social responsible memiliki efek disposisi yang lebih besar daripada investor yang konvensional, yaitu sebesar 0,079 atau 7,9%. Pengujian kedua, peneliti menambahkan variabel kontrol, sophistication atau pengetahuan investor seperti yang terlihat pada kolom 2. Hasilnya tetap positif dan signifikan, namun pengaruhnya menurun menjadi 0,076 atau 7,6%. Pengetahuan investor memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan. Hal ini berarti sesuai dengan harapan peneliti bahwa investor yang berpengetahuan cenderung kurang bergantung pada referensi harga sehingga pengaruhnya negatif. Hingga pengujian 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan menambahkan variabel kontrol satu persatu, hasilnya untuk pengaruh investor yang social responsible terhadap efek disposisi tetap positif dan signifikan. Menurut dugaan peneliti, pada pengujian kolom ke-7 hasilnya menurun juga bisa disebabkan karena ukuran sampel yang lebih kecil, yaitu sebanyak 48.930 observasi. Kecilnya sampel tersebut karena penambahan variabel logaritma pendapatan tidak wajib, sehingga terdapat beberapa observasi yang hilang. Namun dengan demikian, tetap saja pengujian pengaruh investor yang social responsible terhadap efek disposisi tetap positif dan berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, meskipun dengan menambahkan beberapa variabel kontrol, hasilnya tetap positif dan signifikan. Artinya, hipotesis 1 terbukti bahwa investor yang social responsible memiliki pengaruh yang lebih besar daripada efek disposisi daripada investor konvensional. Dan hipotesis 1 ini robustness atau memiliki ketahanan karena meskipun diuji dengan menambahkan beberapa variabel, namun hasilnya tetap positif dan signifikan. Tabel 3 memperlihatkan hasil dari pengujian hipotesis 2. Peneliti membangun beberapa variabel yang sama dengan persentase SRI ketika persentase SRI lebih besar dari atau sama dengan persentase X, di mana persentase X bervariasi dari 95% hingga 75% dalam langkah 5% dan 0 sebaliknya. Dan juga menyertakan variabel yang sama dengan persentase SRI ketika persentase SRI lebih kecil dari 75% dan 0 sebaliknya. Jumlah investor yang yaitu sebanyak 5.974 dan dengan investor SRI yang bervariasi.
ini menjadi sampel, dan dalam 74.653 observasi, nilai koefisien determinansi yang digunakan berkisar antara 0,11 hingga 0,13. Kolom 1 menunjukkan efek variabel berkelanjutan persentase SRI bernilai positif, akan tetapi kecil dan tidak signifikan. Pada kolom 2, sama dengan dari tabel 2 kolom 6. Jika persentase SRI sama dengan 100%, maka sama dengan variabel SRI. Kolom 3 menunjukkan variabel persentase SRI yang positif, yaitu 0,051 dan hasilnya signifikan. Akan tetapi, mulai dari kolom 4, ukuran efek variabel SRI mengalami penurunan, yaitu pada kolom 4, persentase SRI, jika persentase SRI lebih dari sama dengan 90%, hasilnya 0,027 dan mengalami pengurangannya pada kolom 5, yaitu sebanyak 0,019. Hal ini semakin dikuatkan pada kolom 7 dan 8 yang hasilnya tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis 2 ditolak dan tidak menemukan bukti bahwa investor menampilkan efek disposisi yang lebih besar ketika bagian yang lebih besar dari portofolio mereka terdiri dari saham yang bertanggung jawab secara sosial. Pada tabel 4 ini menunjukkan efek marginal atau regresi profit, SRI, positif dan signifikan di semua spesifikasi. Pada tabel tersebut, peneliti juga menguji investor yang social responsible terhadap efek disposisi dengan menambah satu persatu variable control seperti pada tabel 2, yaitu sophistication atau pengetahuan investor, logaritma transaksi, logaritma kepemilikan aset, jenis kelamin, logaritma umur, dan logaritma pendapatan. Dengan menggunakan 74.663 observasi, investor yang berjumlah 5.974, di mana 1.197 diantaranya adalah investor yang social responsible. Seperti terlihat pada kolom 1, menunjukkan hasil bahwa investor yang social responsible memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Yang berarti pada tabel 4 ini, hipotesis 1 juga terbukti bahwa investor yang social responsible memiliki efek disposisi yang lebih besar daripada investor yang konvensional, yaitu sebesar 0,250 atau 25%. Pengujian kedua, peneliti menambahkan variable control sophistication atau pengetahuan investor seperti yang terlihat pada kolom 2. Hasilnya tetap positif dan signifikan, namun pengaruhnya menurun menjadi 0,190 atau 19% sebanding dengan hasil utama dalam tabel 2, yaitu pengetahuan investor memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan. Hal ini berarti sesuai dengan harapan peneliti bahwa investor yang berpengetahuan cenderung kurang bergantung pada referensi harga sehingga pengaruhnya negatif. Hingga pengujian 3, 4, 5, 6, dan 7 menambahkan variable control satu persatu, hasilnya untuk mempengaruhi investor yang social responsible terhadap efek disposisi tetap positif dan signifikan. Menurut dugaan peneliti, pada pengujian kolom ke-7 hasilnya menurun juga bisa disebabkan karena ukuran sampel yang lebih kecil, yaitu sebanyak 48.930 observasi. Kecilnya sampel tersebut karena penambahan variabel logaritma pendapatan tidak wajib, sehingga terdapat beberapa observasi yang hilang. Namun dengan demikian, tetap saja pengujian pengaruh investor yang social responsible terhadap efek disposisi tetap positif dan berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, sebanding dengan hasil utama dalam tabel 2, meskipun dengan menambahkan beberapa variable control, hasilnya tetap positif dan signifikan. Artinya, hipotesis 1 terbukti bahwa
Investor yang social responsible memiliki pengaruh yang lebih besar pada efek disposisi daripada investor konvensional. Dan hipotesis satu ini, robustness akan memiliki ketahanan karena meskipun diuji dengan menambah beberapa variabel, namun hasilnya tetap sama, yaitu positif dan signifikan. Kesimpulannya adalah, investor yang social responsible secara rasional menampilkan efek disposisi yang lebih besar daripada investor yang konvensional. Yang kedua, menemukan efek disposisi yang lebih besar ketika investor yang social responsible menginvestasikan sebuah portofolionya dalam saham yang social responsible. Yang ketiga ada persentase portofolio yang ditanamkan pada saham-saham yang social responsible tidak berpengaruh signifikan terhadap efek disposisi investor. Yang terakhir, menunjukkan efek disposisi ketika investor menginvestasikan setidaknya 85% dari portofolionya pada saham yang social responsible. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.